Halo guys, kembali lagi bersama gue Randy Maulana, dan kali ini kita akan membahas tentang alur cerita game lagi ya teman-teman. So di video kali ini gue akan membahas tentang alur cerita game Granny ketiga. Game ini adalah lanjutan dari Granny 1 dan Granny kedua. Game ini adalah salah satu requestan dari kalian ya, salah satu penonton di channel gue. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Baiklah, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Buat kalian yang belum menonton video alur cerita game Granny 1 dan Granny kedua, silakan kalian harus tonton video itu tersebut guys, biar makin paham sampai ke Granny selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai. Jadi, di game Granny kedua, si Granny dan Grandpa itu nggak bisa hidup tenang karena rumah mereka dibobol sama seseorang. Itu membuat mereka jadi terganggu. Granny dan Grandpa ini sebenarnya cuman pengen hidup tenang tanpa diganggu sama orang, sambil mereka memikirkan cara untuk menghidupkan roh cucu mereka, yaitu Slendrina. Makanya di game Granny 3 kita masih bisa melihat penampakan Slendrina guys. Bahkan kita beberapa kali di jumpscare sama si Neng Slendrina ini ya di game ini. Granny dan Grandpa ingin mencari tempat tinggal yang baru menggunakan mobil Granny. Ini ya mobilnya yang udah terparkir di rumah Granny 3. Mobil ini sendiri sudah ada sejak Granny 1 dan game Granny 2. Si Granny dan Grandpa pun akhirnya menemukan sebuah rumah yang dikelilingi tembok dan parit. Ini cocok banget menjadi tempat persembunyian mereka yang sedang melindungi diri dari orang-orang yang mengganggu ketenangan mereka. Granny dan Grandpa ingin mencoba menjauh dari orang-orang yang mengganggu ketenangan mereka. Granny dan Grandpa itu tuh seperti biasa, mereka memasang banyak jebakan supaya orang yang udah ketangkap dari rumah ini nggak bisa kabur hidup-hidup. Meskipun udah dipasangin banyak jebakan, tapi tetap aja ada yang berani masuk ke halaman rumah mereka. Coba saja kalian perhatikan ini. Tuh, di penjara udah ada yang membusuk karena dikurung begitu aja guys sama Grandpa dan Granny. Ya sepertinya sih memang Granny dan Grandpa ini gak memiliki motif apa-apa di dalam game ini. Mereka cuma pengen hidup tenang tanpa diganggu. Nah sekarang mari kita masuk dari awal game Granny ketiga. Kita berperan sebagai orang yang sepertinya kepo-kepo gitulah. Jadi pengen masuk ke rumah Granny dan Grandpa ini. Di situ dia perhatiin dulu tuh di situ tuh. Ada beberapa kemungkinan kalau tentang siapa karakter kita yang sebenarnya yang kita mainkan ini. Sebenarnya sih karakter kita ini ada rencana untuk mencuri. Jadi kita sebut aja karakter orang ini yaitu sebagai pencuri atau kriminal handal gitu. Jadi si pencuri itu ada melihat sebuah rumah besar. Di situ dia tuh merhatiin dulu tuh situasinya tuh. Pencuri itu melihat ada sebuah CCTV nih di rumahnya. Tapi CCTV-nya ini tuh jelek banget ya, ini kayak terbuat dari kotak sabun. Dan si pencuri melihat ada sebuah mobil yang usianya kayaknya udah tua. Ini mobil udah gak ada harga nih kayaknya nih. Itu cocok banget tuh buat dipajangin di museum atau dikiloin jadi besi tua. Sepertinya si pencuri ini mengincar barang-barang yang usianya udah pada tua. Ya karena kan di rumah ini tuh biasanya di rumah model yang kayak begini itu orang-orang yang tinggal di rumah itu tuh umurnya udah pada tua banget. Dan saat dia ingin masuk, tiba-tiba si pencuri ditembak lalu terpingsan di dalam penjara. Nah, Granny dan Grandpa ini seperti biasa menantang orangnya yang sudah ditangkap berusaha melarikan diri. Si Grandpa juga meletakkan lockpick di situ. Nah, ini tantangan pertama ini. Apakah si pencuri itu bisa membuka kunci dengan lockpick itu atau tidak?
Kalau nggak bisa ya udah, bakal membusuk juga seperti mayat yang ada di penjara lain. Untungnya karakter yang kita mainkan itu adalah seorang pencuri handal. Jadi dia bisa menggunakan kunci lockpick itu untuk membebaskan diri. Dan mulai deh tuh si pencuri mulai melihat-lihat dulu di rumah itu. Sepertinya si pencuri udah salah masuk rumah. Dan sekarang nyawa dia terancam. Sehingga pikirannya nggak mau mencuri lagi. Yang ada di pikiran dia hanya untuk bisa kabur dari rumah ini. Salah satu fakta lagi kalau dia adalah seorang kriminal handal, dia bisa menggunakan senjata shotgun. Dia tuh dari cara menggunakannya aja udah hebat ya. Karena nggak semua orang bisa menggunakan senjata shotgun. Sepertinya si pencuri juga mengenal kisah tentang keluarganya Slendrina. Makanya ketika ia melihat bonekanya Slendrina, si pencuri langsung menaruh boneka itu di tempat tidurnya. Supaya dia gak diganggu lagi sama Neng Slendrina. Selanjutnya ya seperti yang kalian tahu sendiri kan, kita harus menurunkan gerbang jembatan untuk bisa kabur dari sini. Setahu saya ada beberapa ending dari game Granny 3 ini. Yang pertama, ini adalah ending yang dimana kita berhasil kabur dari rumah nenek Granny yang meletakkan boneka Slendrina. Jadi arwahnya masih berada di tempat itu. Ya ini ketika kita ditangkap sama si Granny dan udah gak punya kesempatan lagi, langsung deh tuh kita diledakin ke dalam mobil. Dor, ledakannya juga kena dengan Granny dan Grandpa juga di situ. Kocak banget. Dan yang ini kita ketangkap sama si Grandpa dan udah gak punya kesempatan juga. Langsung dah tuh kita diceburin ke sungai dan berakhir dalam perut buaya. Kesimpulannya adalah karakter yang sebenarnya kita mainkan ini adalah seorang yang jahat. Karena ngapain coba masuk rumah-rumah orang tanpa izin? Itu kan kelihatan dia tuh jelas banget gitu loh. Grandpa dan Granny sebenarnya cuma pengen hidup tenang tanpa diganggu. Walaupun mereka sebenarnya jahat juga sih. Jadi di sini kalian bisa menentukan siapa yang baik dan siapa juga yang jahat. Sementara segitu dulu aja untuk pembahasan game Granny ketiga. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihannya. Dan semoga aja untuk update kedepannya bisa makin menjelaskan tentang game Granny ketiga ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. See you next video dan bye-bye.